5 atau 6 bulan kalau nggak salah, Mas. Bapak mulai membangun rumah waktu itu. Terus, mulai dari situ, kebutuhan semuanya bisa tercukupi. Dulu, saya memikirkan mungkin Bapak sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat. Makanya bisa seperti itu. Tapi jarang pulang. Ibu juga mendadak kayak kosong pikirannya. Sering diem di kamar. Sholat pun jadi jarang-jarang. Jelas Bu Wati yang ketika itu bersamaan dengan adzan Isya berkumandang. Beliau izin sejenak untuk menunaikan ibadah kewajiban sebagai seorang muslim. "Lembur, Mas?" tanya Lastri, melihat Sutoyo yang baru pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh, biasanya Sutoyo akan langsung menyahut ucapan istrinya. Tapi kali ini, Sutoyo hanya diam di pintu depan tak menjawab. Seperti ada sesuatu yang menahan langkah dan lidahnya. "Mas," kali ini lebih keras dan tegas suara Lastri, membuat Sutoyo sebentar tersadar dan tergagap. Meski kaki Sutoyo akhirnya mengayun masuk ke dalam kamar, tapi dari wajahnya makin mengisyaratkan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Lastri, rautnya makin dekat menggurat rasa heran seperti menahan sesuatu. "Mas, sampean kok wangi kembang?" tanya Lastri, penasaran dengan bau yang kini seperti menempel di badan suaminya. "Kembang? Kembang opo?" jawab Sutoyo dengan nada sedikit meninggi dan berganti melempar pertanyaan. Lastri terdiam. Ia sadar jika sampai ia teruskan bakal menjadi sesuatu perdebatan. Sebab bau wangi yang tercium oleh hidung Lastri adalah bau wangi kembang sembojo. Lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman Lastri, sampai akhirnya menghilang ketika ia membaringkan tubuh dan beristirahat setelah selesai mengurus suaminya. Satu hal yang baru-baru ini menjadi kebiasaan Lastri. Ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari. Seperti juga malam itu, Lastri terjaga dari mimpinya. Lastri mengumpulkan kesadarannya, kemudian melirik ke arah Sutoyo yang masih pulas terpejam di sampingnya. Kemudian mengalihkan pandangannya pada jam dinding yang ditempel di atas kasur kamar. Pukul 1 dini hari, Lastri melihat waktu saat itu. Tak jauh beda dengan waktu saat dirinya terbangun di malam sebelumnya. Namun entah mengapa, malam itu ia seperti enggan turun dari ranjang. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar. Tapi demi hajat yang tak tertahan lagi, Lastri terpaksa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Sunyi dan hening dirasa Lastri waktu itu. Hanya suara serangga kecil dari luar yang terdengar, menemani akhir hajat rutinnya. Tapi setelahnya, di saat dirinya akan kembali ke kamar, satu kejanggalan ia temukan. Lastri terkejut, kaget dan tertegun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang sudah terbuka lebar. Matanya spontan melihat sekeliling dapur dan ruangan makan, mencari-cari sesuatu yang dirasa janggal. Akan tetapi, setelah beberapa saat Lastri mencari dan tak menemukan tanda-tanda apapun, ia melangkah mendekati pintu berniat menutup kembali. Namun, baru saja tangannya menyentuh gagang pintu yang menempel di pintu. Sapuan angin bersamaan dengan bau wangi sembojo dan perengus kambing menerpa tubuh dan wajahnya. Seketika Lastri langsung merinding ketika mengingat bayi itu bersamaan dengan sepulang suaminya sudah mengganjal pikirannya. Cepat tangan Lastri menarik gagang pintu dengan kuat, mencoba menutup kembali dan menghindar tiupan angin yang membawa kedua bau itu. Tapi sayang, sekuat tenaga ia mengeluarkannya, berusaha dan mencoba berkali-kali, daun pintu itu tak sedikit pun tergeser, seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Lastri terdiam sebentar dan mulai tersusupi rasa takut. Sesaat pikirannya, Lastri pun berjalan keluar untuk melihat apa yang menahan pintu itu. Lastri pun dibuat tercengang, mendapati tak ada apapun di balik pintu. Bahkan tak lama, daun pintu bergoyang pelan, menandakan jika pintu itu ringan tanpa beban. Seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami. Namun tak lama, rasa herannya terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan. Suara lirih tengah bernyanyi dari sosok wanita berpakaian serba hitam. Meski terlihat sedikit samar,
Tapi sosok yang berdiri di belakangnya sanggup membuat Lastri seketika gemetaran. Perlahan sosok itu menggerakkan tubuhnya, berbalik dan menghadap tepat ke arah Lastri, memperjelas mata Lastri untuk melihat sosok itu. Walau berjarak cukup jauh, tubuh Lastri seakan mati rasa. Setelah pemandangannya terbantu cahaya lampu dari sudut, sangat jelas Lastri melihat sosok wanita itu bernyanyi. Tapi sekarang bukan lagi suara nyanyiannya yang membuat Lastri tersulut mundur, melainkan dua tanduk yang berada di kepalanya dengan mata merah menyala, seperti tengah menahan amarah. Sadar akan sosok yang dihadapinya bukan manusia, Lastri buru-buru melangkah masuk dan penuh ketakutan. Tak memikirkan lagi pintu belakang yang masih terbuka, membiarkannya tubuhnya basah keringat, sebab saat itu yang ia inginkan hanya segera meninggalkan tempat itu. "Mas, bangun!" Nyaris keras suara Lastri, membangunkan Sutoyo. Masalahnya, Lastri melihat satu hal yang tak biasa dari suaminya, masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Kemudian Sutoyo membuka mata, terdiam sembari memulihkan kesadarannya sebelum beranjak bangkit dari ranjang. Setelahnya, Lastri menanyakan perihal kejadian semalam yang sampai pagi ini masih teringat jelas di memorinya. Sosok wanita bertanduk yang dia lihat di pekarangan belakang rumah. Sutoyo awalnya tampak terkejut mendengar cerita Lastri. Namun, sebentar kemudian, Sutoyo bangkit dan berlalu setelah memberi penjelasan singkat kepada istrinya. "Ngimpi, Bu." Setelah membersihkan tubuh, serta memasukkan satu persatu sesendok nasi dan lauk ketika sarapan, Sutoyo berangkat menjalankan kewajibannya seperti biasa, melupakan sejenak rasa was-was dan terkejutannya di atas cerita Lastri beberapa menit yang lalu. Sedangkan Wati sudah mulai berangkat ke sekolah. Sementara Lastri seperti hari-hari biasa, ia hanya menghabiskan waktu di rumah dan sesekali mengawasi anak keduanya bermain dengan tetangga. Terkadang ada hawa aneh yang muncul di dalam rumah barunya, lebih tepatnya di ruangan yang kini menjadi ruangan yang menyimpan barang yang tak digunakan. Lastri seperti merasa jika di dalam ruangan itu ada sesuatu yang membuatnya penasaran untuk dimasuki. Akan tetapi, setiap kali dirinya masuk dan mencari sesuatu, tak pernah menemukan apa yang dimaksud. Seperti hari itu, saat waktu mulai maghrib, setelah beberapa jam ia melakukan aktivitas dalam rumahnya, Lastri merasa bosan. Tak ada tempat tujuan lain selain di halaman belakang. Dirinya masih penasaran dengan sosok semalam yang dilihatnya. Lastri terus melangkah dan baru berhenti beberapa meter dari pintu dapur yang letaknya berdampingan dengan kamar mandi. Mendekat ke arah sisi kanan, menatap seekor kambing hitam yang sudah terikat di salah satu pohon. Rasa penasaran seketika menyelimuti dalam benak, sebab Lastri tahu betul jika semalam belum ada kambing tersebut. Cukup lama Lastri mengamati sambil memeriksa kambing itu. Siapa tahu ada nama di badannya, tapi ternyata tidak ada. Dalam hati, Lastri bertanya-tanya tentang pemilik kambing tersebut. Ia kemudian berpikir, mengingat-ingat kembali, apa mungkin punya suaminya dan hanya titipan? Entahlah, pikirannya. Hari semakin beranjak sore, paparan sinar terik mulai meredup. Semua suasana terasa sejuk dan asri di halaman belakang rumah Lastri. "Masuk, Bu, sudah mau maghrib, pamali," ajak Sutoyo, menyadarkan Lastri yang terdiam sejenak di pekarangan belakang. "Bentar, Mas, itu kambingnya siapa?" Lastri balik bertanya kepada suaminya. Sutoyo membisu, wajahnya seketika memucat setelah Lastri baru saja menyelesaikan kalimat pendeknya. Tapi bukan itu yang membuat Sutoyo tiba-tiba terselimuti ketakutan, melainkan dari seekor kambing yang sudah terikat di pohon. Sutoyo memberikan alasan yang logis kepada istrinya agar tidak curiga. "Kambingku, Bu. Besok Bapak mau ternak kambing." Sutoyo yang sudah tak sabaran kemudian mencengkram lengan Lastri untuk membawanya masuk ke dalam rumah dan meninggalkan tempat itu. "Sudah, ayo masuk. Bicara di dalam rumah saja," ajak Sutoyo. Lastri yang masih dilanda kesal dan berwajah merengut menuruti ajakan Sutoyo tanpa bicara. Namun, sesampainya di dalam kamar, banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada suaminya. "Mas, aku masih kepikiran sama yang semalam. Ada setan yang menempati di belakang rumah.
Mas, sudah lihat belum? Setan apa, Bu? Gak ada yang namanya setan di belakang rumah, jawab Sutoyo sengit. Terserahlah, Mas. Sejenak suasananya terasa sunyi. Mendengar ucapan Lastri, terlihat dia memandang wajah istrinya dengan tatapan serius. Tapi tak lama, senyum tawa Sutoyo meledak dibarengi gelengan kepala. Bu, sudah. Kami itu cuma kecapean. Besok Bapak tak minta tolong Mbok Ija, suruh bantu-bantu bersih rumah, biar ibu tidak banyak pikiran, ucap Sutoyo. Sudah, Bapak mau makan dulu, lapar, sambung Sutoyo serasa membalikkan badan, melangkah dan meninggalkan Lastri sendiri di dalam kamar. Malam itu, Sutoyo terbangun lebih dini dari biasanya, sengaja mendahului istrinya yang bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Mendapati Lastri masih tertidur pulas di ranjangnya, Sutoyo kemudian bersiap, namun bukan untuk bekerja, melainkan ada satu kewajiban yang harus dilakukan. Sekitar 30 menit, Sutoyo berkendara menembus gelapnya alas jati tanpa berpapasan dengan siapapun. Tak lama kemudian, ia berhenti tepat di pinggir jalan rumah. Sebuah pagar tinggi menjulang di halaman luas, yang sebelumnya dirinya pernah lewati setiap berangkat bekerja. Rumah dengan bangunan bergaya klasik dan sedikit termodifikasi pada bagian teras depan terlihat tak asing bagi Sutoyo. Memikirkan hal itu, kesedihan menggurah jelas di wajah gelapnya. Namun sekejap berubah, tatapannya menjadi tajam. Nyala memerah, menandakan letupan amarah yang sekian lama tertumpuk di benaknya. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya, gumam Sutoyo penuh ambisi. Sebelum kembali menaiki kendaraannya dan meninggalkan bangunan mewah itu, Sutoyo sedikit mempercepat laju kendaraannya, menyusuri jalan tanah alas jati. Namun, kali ini ia terlihat seperti tergesa-gesa dan berburu dengan waktu. Sehingga tak berapa lama, akhirnya Sutoyo sampai di tempat yang ia tuju. Tempat di mana bakal mengawali dari rangkaian kengerian dan kesedihan yang terlahir dari ambisinya sendiri untuk menjadi orang kaya, yang sebelumnya dirinya belum ketahui jika ia akan kehilangan anak dan istrinya. Ia terus mengayunkan kakinya menuju halaman belakang. Melewati sisi rumah yang berbatas dengan jalan lain, Sutoyo baru menghentikan langkahnya ketika kakinya tepat berdiri di ambang pintu. Ia tahu dan sangat hafal jika hanya pintu belakang yang langsung menuju ruangan itu. Hening dan gelap, suasana di dalam rumah yang Sutoyo pernah masuki sebelumnya. Kesan seram dalam rumah itu sangat ketara di waktu malam tanpa penerangan. Namun, itu tak membuat jiwa Sutoyo terguncang. Dalam pikirannya, saat itu hanya ingin segera menyelesaikan salah satu ritual persekutuannya agar dirinya bisa segera menjadi orang kaya. Di tempat itu, Sutoyo mulai mengeluarkan bungkusan yang ia bawa dari rumah. Ia memeriksa satu persatu untuk memastikan. Sutoyo menghidupkan 3 buah lilin yang ia bawa, menjadikan ruangan seperti sebuah kamar yang terang. Ia kemudian duduk bersila, menghadap satu cawan berukuran sedang dan sebuah tungku. Kepulan asap seketika menyambar yang berasal dari dupa yang ia bakar dan ia letakkan dalam tungku. Tak lama, bau menyengat aroma dupa itu membaur dengan wangi bunga 7 rupa yang Sutoyo tabur di atas cawan. Sutoyo sejenak menunduk, memejamkan mata, seraya menggumam lirih membaca kalimat-kalimat yang sebelumnya diajari oleh Sumiyati. Gemuruh deru angin menjadi sebuah tanda, juga menjadi akhir Sutoyo menghafalkan mantra tersebut. Setelahnya, Sutoyo pun segera membuka mata, menatap tajam pada kepulan asap dupa sebelum menggedar kelilingnya. Tepat saat itu, mata Sutoyo menyadari satu sosok yang telah berada di ruangan itu. Ia sebentar terperacat kaget melihat apa yang telah ia lakukan, mampu mengundang sosok-sosok menakutkan yang selama ini belum pernah dilihatnya. Tepatnya di sudut ruangan, sosok perempuan berwajah hancur, matanya merah, dengan 2 tanduk seperti tanduk kambing dewasa berdiri di tengah dan menghadapnya. Perasaan ngeri itu bukan karena Sutoyo takut dengan bentuknya, melainkan dengan wajahnya yang sepertinya tidak asing dan sangat dirinya kenal, wajah Sumiyati. "Mas, apa kamu sudah siap?" Sutoyo tersentak. Ia mengedahkan wajahnya ke atas sebentar,
setelah mendengar pertanyaan berwujud di hadapannya. "Saya sudah siap," kata Sutoyo yang sadar bila itu suara Sumiati. Tergesa-gesa Sutoyo meraih secangkuk bunga di atas cawan, menaburkannya melingkar seperti memagari setelah sosok menyeramkan Sumiati itu masuk ke dalamnya. Sesaat setelahnya, kain hitam transparan kini menutupi kepala Sutoyo dan Sumiati. Kemudian tampak tangan Sumiati memetik satu kembang kantil yang sedari tadi menjadi perhiasan di kepalanya, menyuapkan ke dalam mulut Sutoyo dan mengunyahnya. Beberapa saat kemudian, ia kembali memejamkan matanya dan tak lama kunyahan itu terhembur ke dalam mulutnya. Hal itu langsung membuat suasana lagi-lagi bergemuruh, memunculkan hawa panas serta aroma perengus menyengat, menyambut kemunculan dari sosok wanita bergaun hitam lusuh, bertanduk menjulang dengan juntayan rambut acak-acakan, yang tepat bersimpu di hadapan Sutoyo, sembari memelototkan kedua bola matanya yang berwarna merah. Setelah ritual malam itu, kehidupan Sutoyo kembali seperti semula. Namun, beberapa bulan berikutnya, sedikit demi sedikit rumah yang sebelumnya belum sepenuhnya rampung, kini bagaikan tersulap. Bagaimana tidak, rumah tembok berhalaman luas dengan bangunan dengan gaya klasik dan sedikit dimotif dengan bagian teras depan. Terlihat beberapa ukiran bagaikan gawangan pintu dan jendela, membuat siapa saja yang melihatnya akan terpesona. Seperti halnya pagi itu, suasana pedesaan yang masih sedikit gelap dan terbawa dingin tak menghalangi niat Sutoyo untuk menebusnya. Setibanya ia di pasar hewan, Sutoyo melihat sesuatu yang sudah begitu riuh ramai. Ia pun segera memilih beberapa pasang kambing hitam yang sesuai dengan permintaan Sumiati. Hari itu adalah hari pertama Sutoyo menjadi orang kaya dan juragan kambing di kampungnya. Dan dimulai ketika tenggelamnya matahari, Sutoyo merasakan keanehan yang terjadi. Rasa heran dan juga takut tak luput dari benak Lastri dan Wati. Mereka yang merasa baru kemarin selesai membangun rumah, tiba-tiba melihat Sutoyo pulang dengan membawa beberapa pasang kambing. "Mas, kok beli kambing banyak banget? Uang dari mana, Mas?" tanya Lastri mencoba memastikan. "Lah, aku kan sudah menjadi orang kaya, Bu. Uangku sudah banyak. Sekarang aku juragan," jawab Sutoyo sedikit ketus. Mendengar jawaban suaminya yang tak seperti biasanya, Lastri hanya diam. Ia memang merasa betul bila akhir-akhir ini mendapati perubahan yang sangat ketara pada diri suaminya. Begitupun dengan Wati yang juga merasakan hal yang sama. "Ya sudah, bapakmu istirahat," pamit Sutoyo, kemudian meninggalkan mereka berdua di luar. Selepas kepergian Sutoyo ke dalam, Lastri dan Wati tertunduk diam di ruang tamu. Tampaknya mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Hal itu berlangsung hingga beberapa menit lamanya, dan baru tercairkan saat Sutoyo memanggil nama Lastri dari dalam kamar. "Ada apa, Mas? Kok kelihatannya seperti itu?" tanya Lastri, menyadari bila sang suami tengah menatap dirinya dengan sorot berbeda. Saat itulah terdahului satu teriakan melengking dari kamar anaknya. Kesendirian Wati sedikit terganggu kala suara langkah kaki mengusik rongga telinganya. Saat itu, Wati masih berpikiran positif. Ia menyangka jika langkah kaki itu adalah langkah kaki bapak dan ibunya. Namun, tak lama firasatnya berubah, mendapati derap langkah semakin ramai seperti berlari mengitari di luar rumah. Ketegangan seketika menyeruap dalam hati Wati. Ketika dengan jelas telinganya menangkap langkah kaki itu berhenti tepat di jendela sebelah kamarnya. Rasa takut mulai menyelupi benak Wati. Tapi entah kenapa, kakinya tergerak untuk mendekati jendela tersebut, mengabaikan degup jantungnya yang sudah tak beraturan. Sedikit demi sedikit kain gorden mulai tersingkap di tangan Wati. Kilatan cahaya lampu yang tergantung di sudut teras depan menambah kejelas penglihatan Wati. Menatapi dari dalam, puluhan kambing hitam berdiri berjejeran di luar dengan sorot mata berembus kaca. Tapi ada satu sosok yang berbeda membuat Wati semakin terguncang jiwanya. Sosok perempuan yang sama dilihatnya di ibu malam itu, sedang beradu pandang dengannya. Cepat dan kuat, desiran darah dirasa Wati. Sebelum satu suara ceritan melengking, Wati bersamaan dengan kembian ngeri dari kambing-kambing berwarna merah dan bertanduk. "Ah!"
Tanpa pikir panjang, Lastri yang saat itu dekat dengan kamar Wati segera mengayunkan langkah kakinya, berlari menuju kamar Wati, melupakan sejenak yang tadi demi memastikan keadaan anaknya yang baru saja menjerit ketakutan. Namun, hanya sampai depan pintu kamar, kaki Lastri mampu berpijak. Selebihnya, tubuh Lastri dingin membeku mendapati pemandangan yang tak kalah ngeri di kamarnya, di mana tepat di atas ranjang anaknya tergolek tubuh Anissa dengan menggeliat seperti menahan sakit. Tapi bukan itu yang membuat jiwanya terguncang. Beberapa sosok kambing hitam yang tak lebih dari 5 ekor berada di sebelah kanan kiri Anissa, dan satu sosok perempuan yang dilihatnya semalam sedang duduk berjongkok di atas tubuh Anissa kecil. Pengerian bukan saja dilihat Lastri dan Wati dari wujud menyeramkan mereka, namun lebih kepada apa yang sedang mereka lakukan. Lidah dari 5 ekor kambing itu tengah menjilati tubuh Anissa, dan apa yang dilakukan sosok perempuan itu juga tak kalah ngeri, yaitu ketika satu kalimat terucap dari mulutnya membuat Lastri seketika melotot tajam tak percaya. "Aku minta nyawa anak ini," yang kemudian ditutup dengan lengkakan kaki tawa yang menggema seantero ruangan sebelum sosok itu menghilang. Lastri cepat menghampiri tubuh Anissa dan menyuruh Wati untuk duduk di sandingnya. Rasa paniknya tak sebendung. Lantunan doa menyambung deras dari bibirnya. Namun, hal itu justru membuat suara Anissa semakin kencang. "Mas, tolong!" teriak Lastri saat memanggil suaminya. Sustoyo yang terpaku, tersadar dengan keadaannya saat ini. Akan tetapi, bukannya ia mendekat ke arah mereka, melainkan ia berlari ke belakang ke salah satu ruangan penyimpanan barang. Di sana, Sustoyo sejenak berdiri mematung, menundukkan kepala, memejamkan matanya sembari mengerahkan bibirnya. Tak sampai 5 tarikan nafas, ia kembali membuka matanya, menatap lurus ke depan, tepat pada sosok makhluk bertanduk, Sumiati, yang sudah berdiri di hadapannya. "Mas, kamu masih ingin hidup megah dan kaya?" tanya Sumiati dengan wujud yang lebih mengerikan. Sutoyo mengangguk. Ia tampak tak punya keberanian untuk menjawabnya dengan suara. Manakala sosok yang ada di hadapannya sekarang seperti ratu dengan hiasan manik-manik melingkar di kepalanya, dengan balutan kemben warna merah selaras dengan tubuhnya, membuat nyali Sutoyo menciut seketika. "Ikhlaskan nyawa anak dan istrimu, Mas," ujar kembali sosok bertanduk Sumiati. Kaget, Sutoyo mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan Sumiati. Namun, belum sempat ia menyahut, Sumiati terlebih dahulu menghilang berganti kelupan asap kabut memudar. Sutoyo dengan cepat membalikkan tubuhnya. Ia segera kembali ke dalam rumah. Sesampainya Sutoyo di kamar, ia langsung merengkuh tubuh kecil Anissa di tengah ketakutan. Sekilas, wajah pucat Anissa memandang tajam ke arah Sutoyo. Ia seperti melihat ada rasa ketakutan yang lain dalam diri anaknya. Hal itu juga dirasakan oleh Lastri. Ada hal lain yang dirasakan mereka. Setelah kejadian malam itu, satu persatu peristiwa ganjil dirasakan oleh Wati. Manakala ibunya mendadak lebih menjadi orang pendiam dan acuh kepada anak-anaknya, membuat tubuhnya semakin kurus dan tak terurus. Namun, ada satu kejadian yang membuat Wati tak mau lagi mengingatnya, yaitu ketika Wati melihat ibunya sedang berjalan ke arah pekarangan belakang. Wati sendiri mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ibunya sedang dalam posisi berjongkok, seperti sedang buang air besar di belakang rumahnya. Rambutnya acak-acakan tidak karuan, dan tubuhnya telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Walau saat itu gelap, Wati berani memastikan bahwa masih dalam keadaan jongkok. Tangan kanannya seperti meraup sesuatu dari pantatnya sendiri sebelum ia memasukkannya ke dalam mulut. Lastri kemudian mengunyahnya dengan lahap, menelan, lalu berdiri dan menari-nari. Pagi menjelang, aktivitas sedikit berbeda terjadi di rumah Sutoyo. Ia yang biasanya hanya mengurus kambingnya, kali ini disibukkan dengan kebutuhan anak-anaknya. Mesti ada bisitan rasa senang dari wajah kedua anaknya. Namun, pancaran mata keduanya mengisyaratkan rasa yang tak nyaman. Manakala
Ada aroma yang mengganggu indera penciumannya. Bau perengus dan bau busuk keluar dari tubuh Sutoyo. "Ibu gimana, Pak? Sudah sehat?" tanya Wati. "Ibu masih sakit, Dok," jawab Sutoyo. "Kok belum sembuh ya, Pak?" sahut Anissa. "Makanya ibu didoakan biar cepat sembuh," suruh Sutoyo kepada dua anaknya. Anissa terdiam, sedangkan Wati menunduk seperti menyimpan sesuatu di balik wajahnya. Suap demi suap dilalui oleh bocah itu tanpa keceriaan. Beberapa menit kemudian, keduanya bergegas melangkah ke depan yang ternyata telah ditunggu oleh bapaknya. Sore itu, kilatan bersambung guntur bergemuruh, menandakan akan turun hujan. Seketika, hawa dingin menyelimuti, menyapu kulit setiap penduduk desa, tak terkecuali oleh tubuh lemah Lastri. Dirinya yang baru saja mengawali satu penderitaan, mencoba bertahan dalam kedinginan. Sampai suatu ketika, kejadian nyata yang sebenarnya tidak ingin Wati lihat terjadi. Rumah gubuk yang dulu kini sudah berbeda, dinding papan yang sudah berganti dengan dinding batu bata. Masing-masing sudah memiliki kamar mandi, halaman depan yang berpagar luas. Sedangkan halaman belakang yang masih sama, namun sudah dipenuhi oleh kambing ternaknya. "Waktu itu, saya baru pulang main, Mas. Ibu masih ingat?" kata Bu Wati memulai mengingat-ingat kembali, memunculkan ingatan tentang kejadian mengerikan itu. Wati mengetuk pintu, mengucap salam sebelum kakinya melangkah masuk ke dalam. Namun tak ada jawaban. Mungkin ibu sama adik lagi tidur, pikirnya. Wati kemudian masuk ke kamarnya sekarang, berganti baju dan hendak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Ketika Wati berjalan menuju kamar mandi, ia harus melewati dapur terlebih dahulu. Baru saja kakinya menginjak lantai dapur, Wati melihat dua tubuh terkapar di lantai. Wati berlari mendekat, memastikan milik siapa tubuh yang tergeletak di sana. Seketika Wati terdiam, karena apa yang dilihatnya benar-benar membuat jiwa Wati terguncang hebat. Tubuhnya mendadak gemetar, matanya melotot, pandangannya tidak mampu teralihkan. Namun, bukan itu yang membuat Wati menjadi histeris. Tetapi ketika Wati tahu jika di dalam baskom dengan api menyala itu ada dua kepala yang Wati kenal. Dan singkat cerita, kejadian berikutnya yang lebih gila dan sinting merenggut nyawa Sutoyo sendiri. Malam itu, setelah Wati melupakan semuanya, seperti biasanya, Wati mengayunkan sepedanya menembus lebatnya hutan jati. Tiba-tiba, Wati melihat rumah yang menurutnya tak asing baginya. Rumah berpagar tinggi tampak dijaga oleh dua orang berbadan besar di sisi kanan dan sisi kiri pintu masuk. Namun, kedua penjaga itu mempunyai bulu di tubuhnya. Banyak pelayan mondar-mandir di sana. Wati yang penasaran pun masuk. Anehnya, penjaga itu hanya diam saja. Mereka seperti tidak dapat melihat Wati. Hal yang sama juga terjadi pada Wati saat memasuki rumah besar itu. Tampak seluruh penghuni rumah tidak menyadari keberadaannya. "Kok pernah lihat rumah ini ya? Apakah yang dimimpi itu?" batin Wati dalam hati. Berbagai perabotan dari emas, permadani, dan seluruh isi rumah ini pernah sekilas Wati lihat, namun dalam mimpi. Tapi malam ini tampak nyata di hadapannya. Wati begitu takjub melihat kemegahan rumah ini. Dia pun berjalan masuk, lalu mencium aroma makanan yang menggugah selera. Wati pun mengikuti aroma tersebut hingga sampai di sebuah ruangan seperti dapur yang cukup besar. Di ruangan itu, setiap orang tampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Namun anehnya, peralatan masak dan bahan makanan yang digunakan para pelayan itu membuat Wati mual. Manakala pemandangan yang begitu mengerikan bagi Wati, dia tidak mampu untuk melihatnya. Saat dia menoleh ke kanan, dia melihat ibu dan adiknya tampak berdiri dengan penampilan yang sangat persis seperti pelayan yang lain. Wajahnya pucat pasi, seperti tak ada darah yang mengalir, melambaikan ke arah Wati, sedang berdiri seraya menggerakkan bibirnya. Wati dapat menangkap gerakan itu. "Tolong!" Tak tahan dengan semua itu, Wati pun meninggalkan ruangan tersebut. Dia ingin segera keluar dari rumah itu. Saat menuju jalan keluar, dia mendengar lagi suara geraman. Suara yang tak asing. Itu suara bapaknya.
Wati yang penasaran pun mencari di mana suara itu berasal. Rupanya, itu dari kamar utama di rumah ini. Saat Wati membuka pintu, Wati pun terkejut. Di sana, tepatnya di atas papan kayu, ranjang busa dengan kain putih tipis sebagai penutupnya, namun masih bisa dilihat oleh mata Wati. Dia melihat Sutoyo. Bapaknya tidak memakai sehelai benang pun. Dia tengah menggauli kambing berwarna hitam. Tidak hanya satu, ada banyak sekali kambing yang ada di sana. Mereka berbaris menunggu antrian mengelilingi Sutoyo yang bergerak maju mundur tiada henti. Wati bisa melihat dengan jelas wajah itu. Wajah perasaan sakit. Sakit yang amat luar biasa. Karena setelah itu, Sutoyo tergeletak dengan tubuh berwarna biru dan mengeluarkan bau perangus kambing. Wati membuka mata dengan nafas menderu. Ia menatap ke langit-langit kamar. Bertanya-tanya, apa semua ini hanya mimpi? Ia pun terbangun dari ranjang. Tak lama kemudian, terdengar suara ceritan bapaknya dari dalam rumah. Wati pun segera beranjak dan mengikuti dari mana suara itu berasal. Hatinya was-was, namun entah kenapa langkahnya makin lemah saat mendekati kamar bapaknya. Ceritan itu kini terdengar parau, membuat Wati memiliki tenaga untuk kembali mendorong gagang pintu kamar, menelisik apa yang terjadi. Dan benar saja, Wati langsung mendelik mendapati tubuh sang bapak bergelojotan. Perlahan, Wati pun mendekati dan mendapati tubuh bapaknya yang sudah berwarna biru keunguan di akhir hayatnya. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah horornya, silahkan menghubungi nomor di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.